Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Muhammad Rian Ridwan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Prodi Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah tutorial dalam penggunaan aplikasi SPSS untuk melakukan uji ARIMA. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pada dasarnya ketika kita mau menguji suatu data, kita memerlukan sebuah data yang bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini saya sudah menyediakan data nilai impor Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2024, teman-teman. Nah, kita bisa langsung masukin aja datanya nih ke si data editornya. Kita bisa copy, sorry, kita copy-nya pakai paste with variable names. Biar teman-teman nggak usah capek-capek lagi buat mindah-mindah ini nanti. Oke, terus teman-teman kalau udah kayak tadi, itu teman-teman bisa klik data, define date and time. Habis itu disesuaikan dengan data yang teman-teman tadi, karena di sini aku tadi datanya itu apa ya, berbentuk tahun dan bulan, maka aku juga menyesuaikan. Nah, ini juga disesuaikan dengan tanggalnya teman-teman dan bulan pertama. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, kita bisa langsung coba ke uji stasionaritas dulu sebelum kita nanti bisa masuk ke uji harima. Nah, caranya untuk uji stasioner itu kita hanya perlu untuk tekan yang analyze, habis itu kita forecasting ke auto correlation. Nah, masukin yang Indonesianya. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau menggunakan difference atau tidak. Nah, karena tadi saya sudah mencoba-coba dengan data yang saya miliki dan menimbulkan hasil ketika tidak di difference itu nilai nilai dari si variabelnya itu belum signifikan, teman-teman. Maka dari itu tadi sudah saya coba untuk melakukan differencing itu di angka 1 dan hasilnya signifikan. Coba kita buktikan, teman-teman ya. Nah, ini udah keluar autocorrelation-nya dan benar aja kan teman-teman, tadi sesuai yang udah saya coba juga bahwa data ini atau yang data kita milikin saat ini, data impornya, data impor Indonesia itu signifikan bila mana kita menggunakan differencing yang pertama atau first differencing gitu, teman-teman. First difference. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan data bahwa data yang kita gunakan itu signifikan dan juga stasioner, kita dapat menentukan si ACF-nya ini. Nah, yang mana kita tahu bahwa si ACF ini atau auto correlation-nya ini eh, ketika melebihi dua batasan ini, yang pertama kali, maka itu menjadi pacuan kita atau menjadi leg kita yang kita gunakan. Nah, karena di sini satu, maka ACF-nya itu akan kita gunakan leg satu. Dan kita tahu bahwa ACF itu digunakan untuk dari proses ARIMA itu digunakan untuk si MA-nya seperti itu. Kemudian juga partial autocorrelation-nya kita juga lihat dan sama nih, ternyata bahwa partial ACF-nya itu satu. Nah, dari sini kita dapat tiga data, teman-teman. Yang pertama, data akan signifikan bila mana di first differencing yang dapat, kemudian HF-nya juga leg pertama dan juga PHF-nya itu pertama juga. Nah, kita dapat data bahwa arimanya itu 1,1, sorry, 1,1,1. Jadi satu tiga kali. Nah, kita udah dapat data seperti itu, kita bisa langsung analyze forecastingnya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk data yang kita dapatkan tadi itu tidak terlalu berguna
bila mana kita menggunakan ini teman-teman, kita menggunakan aplikasi SPSS. Karena di sini eh, kita hanya perlu untuk melakukan langkah-langkah berikut ini sesuai dengan ini. Jadi kita masukkan variabel dependennya, masukkan variabel independennya. Kenapa bukan yang year? Karena lebih spesifik menggunakan mon. Karena dari data yang kita punya jelas bahwa di sini eh, kalau hanya menggunakan tahun itu bisa merangkap 12 bulan sekaligus teman-teman. Namun bila mana kita menggunakan seperti ini, kita bisa langsung masukkan 12 bulan datanya itu. Nah, terus pada bagian statistik kita bisa checklist semua. Oh iya, tadi bagian kriteria ini digunakan ARIMA model only ya teman-teman. Nah, di statistik ini kita bisa checklistin semua. Display forecast, semuanya kita checklistin. Karena untuk melihat bahwa nanti apakah bisa berpengaruh gitu teman-teman. Ini juga checklistin semua aja. Semuanya baru nanti di autofiller ini kita tidak perlu mengubah apa-apa karena kita memasukkan semua modelnya. Nah, di bagian save nih, ini kita coba untuk menggunakan predicted value-nya. Di bagian option, kita klik yang first case. Kita coba mau prediksi di tahun 2026 dari bulan pertama. Nah, nanti disesuaikan dengan data teman-teman aja. Kalau misal teman-teman cuma datanya sampai 2021 ya teman-teman bisa setahun ke depan atau 2022 dan seterusnya. Tinggal disesuaikan aja oleh data yang teman-teman miliki. Kalau udah seperti itu kita tinggal klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Frekuensi, R square, RMSA, PMHE, XP. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa residual ACF-nya juga eh, sama, teman-teman, di leg pertama yang keluar dari batas ini juga PACF. Kemudian di model statistiknya kita dapat melihat bahwa terdapat ini teman-teman, terdapat nilai RMSE-nya itu se 3.673, R square-nya itu 0,327 dan nilai stasioner R square-nya itu sekitar 0,484. Nah, ARIMA modelnya juga terlihat bahwa signifikan dengan estimasi first differencing. Habis itu eh, kita bisa melihat bahwa like-nya yang keluar ke ACF ini. Dan ini teman-teman grafik ini eh, yang merah itu merupakan awal mula di mana tadi kita berusaha untuk apa ya? Untuk uji stasionernya grafik utama dan yang biru itu adalah apa ya? Prediksi. Nih, ada di 2026. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ya, cukup sekian dari pemaparan dari uji ARIMA ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga dapat bermanfaat dan juga membantu teman-teman semua dalam menyusun data yang teman-teman miliki. Kurang lebih yang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.